Ya halo semuanya, jadi balik lagi di channel ini sama aku ya kan ya, Adrian ya. Jadi setelah sekian berapa lamanya nih, aku udah terakhir upload video. Terakhir kalau nggak salah November deh. Ya pokoknya mungkin sekitar 4 atau 5 bulan mungkin udah nggak upload video. Ya jadi di video kali ini kita bakal review aja ya. Jadi ini ada motor second yang kakakku udah beli mungkin dari bulan lalu ya. Dan kebetulan sekarang itu aku juga ada rencana nanti ke depannya untuk restorasi dan ya modifikasi full lah, biar makin head on aja kelihatannya, karena ini udah kayak ya bener-bener apa ya, kalau beli barang second pasti penampilannya second juga kan ya. Nah jadi tanpa lama-lama lagi ya, kita langsung review aja ya guys ya. Yuk kita langsung gaskan. Ya jadi kita bahas dulu ke area cockpitnya aja dulu ya guys ya. Ini kalau aku lihat sih orangnya pas itu yang pengguna sebelumnya ya, dia udah modifikasi di area hand gripnya, karena ini beda banget sama hand grip originalnya. Ini hand grip domino. Terus juga di area saklarnya itu di sini dia agak-agak kaku guys. Nah jadi sedikit kekurangan yang aku temuin ya pas make motor ini tuh gimana ya kalau aku bilang ya guys ya. Ini kalau desain ya, dia tuh responnya agak telat banget. Jadi kalau misalkan kalian udah ngeklik di sini, bisa jadi ada jeda tuh sekitar 2 ataupun 3 detik untuk ini muncul di sini. Tapi kalau di lampu depannya aku nggak bisa lihat ya, karena memang agak beda juga ya. Apalagi ini kan lampunya kecil banget ya, jadi nggak terlalu apa ya, aku nggak bisa lihat juga nih kliknya di mana. Nah cuman ini kalau udah kalian gini nih, misalkan aku ke kiri sini, tet gitu kan, udah ini dia tuh kayak udah di sini tapi dia 2 detik kemudian dia baru muncul. Jadi agak lelet. Itu mungkin masalah perkabelan juga, tapi kekurangannya ada di sana. Lampu juga kalau aku bilang sih ini masih bagus ya. Tuh, masih klik gitu. Dan dia masih kualitasnya masih jernih sih untuk lampu depannya. Nah, terus ada sedikit perbedaan juga yang aku temuin ya pas motor ini aku ambil, dan itu ada di sini guys. Nih, kalian bisa tahu kan perbedaannya dia di mana? Ya, itu dia guys. Jadi di area depannya ini dia sekarang malah pakai cakram. Kalau umumnya kan kalau motor-motor jadul itu dia pakainya tromol guys ya bentukannya ya. Dan itu kayak bener-bener ya flat out banget gitu loh. Ini dia masih pakai cakram cuy. Untuk area pengereman depannya aku nggak tahu berfungsi atau enggak ya, karena aku setiap kali naik ini motor itu aku harus selalu pakai apa sih kalau aku bilang sih, aku harus kenain pijakannya buat ini tuh loh, pedal untuk rem belakangnya, karena di rem depan ini nggak pernah berfungsi cuy. Jadi kalau aku klik sampai ke sini pun dia tuh masih apa ya, jeda ngeremnya tuh kayak nggak kerasa banget. Nah, kalau aku bilang sih mungkin karena masalah usia juga ya dari ini motor. Kalau kalian lihat kan juga udah banyak apa ya, karatnya itu kan ya udah pada mau kropos ya kan ya, termasuk nifas jaringnya juga. Dia jadinya ya anggapan harus memang diganti gitu loh untuk kualitas pengereman depannya. Dan aku juga udah konsultasi kemarin sama beberapa mekanik ya, nanya untuk ini tuh kayak ya banyak juga yang untuk harus diganti. Karena kalau misalkan ganti pengereman dari sini pun ya untuk ini doang nih, kalau misalkan mau balik ke full tromol ya kalian juga harus ganti untuk bottom asnya. Habis itu kalian juga harus ganti kabel remnya, kalian juga harus ganti ya tromol depannya untuk velgnya dan segala macam. Itu pun repot banget cuy. Nah terus untuk bagian penampilan ini guys, ini kalau kalian bisa lihat nih dari bodinya, ini mungkin kelihatannya kayak mulus banget ya dari jauh ya. Tapi kalau kalian lihat dari dekat, nah ini guys, catnya udah kayak ya mulai pudar gitu. Dan ini juga bodinya bahannya bukan original guys ya, tapi ini KW. Aku tahu dari mana karena aku pas itu bicara sama pemiliknya, user sebelumnya. Body originalnya itu aslinya dia udah patah, udah pecah. Dan itu dia sempat mau balikin ke aku, dia dibilang ya solusi yang paling terbaik itu solder. Cuman ya kak, aku pikir lagi kalau misalkan solder bekasnya malah apa ya, kayak kelihatan gitu cuy. Jadi ya udahlah. Jadi kedepannya ini bakal diganti ya pakai body original. Nah terus kita lanjut lagi untuk penampilan lainnya ya. Ini dari Mika, dia sebenarnya kelihatannya masih fresh ya guys ya. Cuman ada beberapa bagian yang kayak kecil-kecilnya tuh aku lihat tuh nih, dia ada kotoran, terus dia ada bekas apa ya, kayak baret-baret kecil gitu loh, sama retak-retakan gitu di area body halusnya juga, karena ini kayak habis bekas bongkar pasang cuy. Di belakangnya pun juga sama nih ya. Tuh. Dari sini nih kalian bisa lihat kan ya. Dan ini juga bodinya nih bekas-bekas apa ya, kayak tanda-tanda bekas dipretelin gitu kan ya. Bisa tuh. Dia. Ini juga spakbor belakangnya. Platnya juga belum diganti nih. Mungkin untuk kekurangannya yang terbesar satu lagi itu aku temuin adalah karatnya guys. Nah itu dia, karatnya itu di area depan sampai belakang ke sini tuh itu banyak banget cuy. Aku udah lihat-lihat itu kan di mana-mana ya. Nah gak hanya dari penampilan luarnya aja yang kelihatan karatnya juga ya guys ya, tapi sampai di rangka pun sama tangkinya juga udah banyak karatnya nih. Ini aku tunjukin nih cuy. Nih tuh, kita buka. Tuh kan ya tuh, banyak karatnya guys. Ini udah banyak karatnya, terus ini juga joknya udah kayak gini.
Itu aja sih yang paling dikhawatirin ya untuk motor ini. Tapi di luar dari itu juga ini speedometer sebenarnya dia aktif guys. Tapi jarumnya di sini nih, tuh. Jarumnya di sini tuh dia nggak aktif. Jadi kalau misalkan aku mau ngegas sampai ya 80 km per jam ataupun aku nurun ganti gigi, ini masih bisa aktif ya. Masih bisa radarnya kelihatan nih kayak gigi 1, 2, 3, 4 memang nggak kelihatan kan ya. Tapi kalau untuk netral dan segala macam masih bisa kebaca. Tapi kalau untuk jarum, untuk top speednya atau apa tuh nggak bisa di sini, nggak bisa ke track. Terus untuk kekurangan lainnya itu ya guys ya, yang kemarin aku sampai dapetin kasus itu di area sini sama di area bawahnya itu di area oli. Jadi di area persnelingnya dulu lah ya, untuk ganti gigi ini aku jelasin dulu. Kemarin itu sempat ada kasus di mana di area baut persnelingnya patah, terus aku ke bengkel untuk pasangin lagi, tiba-tiba kendor gitu kan ya, aku bingung kok tetap nggak bisa gitu, udah ganti baut baru. Ternyata di area persnelingnya itu ya dia udah lubangnya udah aus banget tuh. Jadi awal kasusnya itu dapatnya olinya bocor nih, netes. Curiga lah, aku sama adekku kan bingung kok bisa kayak gini. Terus kita bawa ke bengkel, abis itu bengkel udah benerin di area olinya, tiba-tiba berikutnya malah persnelingnya dia malah longgar sampai maju ke sini gitu cuy. Wih, buset dah. Terus akhirnya aku belilah yang persneling yang chrome gini. Terus udah bisa, dan so far sih untuk yang dimodifin ya ini aja sih, persnelingnya jadi chrome, udah balik original chrome. Untuk kekurangan sih mungkin itu aja guys ya dari motor ini pas sudah dibeli. Tapi kelebihannya sih aku temuin ada 2 ya. Yang pertama itu bisa dibilang dia shocknya udah dimodif. Nah ini kan kalau dia shock breaker belakangnya tuh seharusnya dia warnanya silver guys ya, silver kayak tebel gitu. Nah ini cuman diganti sama orangnya karena katanya itu dia terlalu pendek bawahannya. Motor Astrea atau motor-motor jadul tuh kan biasanya kayak gitu ya guys ya, dia agak pendekan, beda sama motor zaman sekarang yang bisa dibilang ya tinggi banget gitu. Apalagi kayak spakbornya ya jauh banget kan jaraknya ya. Cuman ini dia ditinggiin lagi di belakangnya karena biar nggak hancur juga di area bawah decknya itu. Terutama polisi tidur di area Bali itu tinggi banget, jadi dia naikin, dipinter-pinterin lah. Untuk ini sih yang aku nggak tahu ya nanti mau diganti atau enggak. Tapi ya kembali lagi lah, ini udah dimodif dan ya oke-oke aja sih so far ya. Untuk di belakangnya ini dia nggak ada bikin repot juga kalau misalkan lewatin polisi tidur guys. Nah terus lagi satu tuh di area mesinnya nih keuntungannya. Kenapa aku bilang keuntungannya di area mesin? Karena dia terakhir tuh bilang turun mesin untuk motor ini bulan Oktober tahun 2024 kemarin. Jadi sampai sekarang itu ya kalau aku lihat sih so far ya kondisi mesin itu masih bagus banget responnya. Cuman satu kendala yang aku temuin itu ya dari area pengeremannya aja nih yang jadi masalah. Apalagi nih rantainya sih udah kayak lama banget ya tuh. Jadi ini ntar wajib aku bakal ganti, sama kilometernya itu dia udah segini guys. Aku nggak tahu ini bener atau enggak ya, tapi dari kemarin angkanya stok terus di angka segini. Jadi dia nyangkut di 48.000 km aja, terus aku liatin nih nggak ada naik-naik kayaknya ya. Ya jadi itu aja ya untuk kelebihan dan kekurangannya sebagian besar dari motor ini ya guys ya. Kalau aku bilang sih dengan harga 6 juta itu aku pikir sih mungkin agak pas-pasan banget ya. Agak lebih sedikit, tapi dari kualitas untuk permesinan itu sebenarnya paling penting dan yang itu yang harus diperhatikan. Tapi ya kembali lagi agak susahnya itu kalau misalkan permesinannya udah oke tapi pengeremannya ya burik gitu, ya mau gimana lagi gitu kan ya, harus dibenerin lah pasti pengeremannya gitu biar seimbang juga. Karena kalau misalkan kita udah cepet gitu ya, kencang-kencang gitu ya, ngapain juga kalau kita nggak bisa ngerem gitu kan, juga bahaya ya, akhirnya ya sulit juga. Dan ini juga motornya sih kakakku bakal pakai buat harian ya guys ya, karena dia udah kerja juga di sini. Terus ya ini motor kita pokoknya targetkan harus restorasi secepatnya lah, biar bisa dipakai juga buat harian, dan juga ya biar ada aksi juga lah setidaknya ya. Untuk spare part modif juga aku udah sempet cek ya guys ya, cuman untuk harganya itu dia ya wajar aja sih. Kalau dibandingkan dengan motorku yang Vario ini kan anggapan ya, kalau aku beli stop lamp nih ya, aku beli stop lamp yang dengan harga modifannya juga sama pasangan itu ya totalan 500.000 nih guys. Itu pun 500.000 kalian udah bisa beli mika sama lampunya, ya itu depan belakang tuh udah bisa lengkap tuh, termasuk juga sama saklar sama ya keranjang ini contohnya nih yang nanti kita bakal pasangin gitu. Jadi ya ini ntar kedepannya juga kita kalau restorasi sih bisa cepet-cepet banget sih. Yaudah mungkin untuk videonya cukup sampai segitu aja guys ya. Untuk next video kita bakal lanjut langsung untuk project restorasi ini. Anggapan kita delay dulu ya untuk proyekan Vario ataupun ya main sama Vario dulu, itu kita delay lah dulu ya.
karena aku masih pakai ini motor buat harian, dan juga ya mungkin kalau udah lagi nggak sibuk-sibuknya aku bakal lanjut lagi full modifikasi untuk ini cuy. Itu jadi sementara kita main-main ini dulu, aku juga pengen tahu lah cara bekerjanya tuh gimana sih untuk modifikasi dari sini tuh, apakah repot atau gimana gitu kan ya. Dan ya kembali lagi ini bakal jadi pengalaman baru gitu. Oke, untuk videonya cukup sampai segitu aja. Semoga kalian enjoy kontennya. Makasih udah nonton sampai sejauh ini, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, bye-bye.